apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saya tidak percaya leher Anda sekeras kepala Anda. Melihat dua kepala penyu hati ungu lainnya terjerat oleh Long Yi dan tidak sempat menyerang, Sun menggunakan keterampilan bertarung tubuhnya, hanya menyisakan bayangan sisa di tempat, dan sosoknya melesat ke leher yang terhubung dengan kepala hitam. Sayap tulang itu berlambe berulang kali di bawah infus semangat Zhuang Xiuyan, dan mereka membuat ratusan luka dalam sekejap. Tentu saja lehernya tidak sekeras kepala. Leher kura-kura hati ungu adalah bagian terlemah kecuali matanya. Melihat Xiuyan menggunakan sayap tulang untuk menyerang lehernya, ia tidak mau menarik kembali kepala hitamnya dan menyerang Xiuyan. Jadi dia harus mengulangi trik yang sama. Kulit tebal di lehernya menggeliat dan benyok, mencoba untuk menahan serangan Xiuyan. Bodoh, bagaimana Anda bisa menghilangkan ketajaman sayap tulang? Xiuyan mencibir dalam hatinya. Tepi sayap tulang itu setipis sayap jangkrik dan sangat tajam. Dengan kekuatan Xiuyan yang terkonsentrasi dan infus doki, itu bahkan lebih tajam. Leher kura-kura hati ungu yang jauh lebih tidak keras daripada kepalanya langsung tergores dengan ratusan bekas luka yang saling bersilangan, yang membuat darahnya berceceran. Pada saat ini, kapak perang perunggu Nulong juga membawa kekuatan badai dan menebas. Meskipun kepala hitam keras kura-kura hati ungu tidak terpotong, itu juga terpotong oleh kekuatan kapak yang besar. Luka di leher terkoyak lebih lebar dan darah menyembur keluar seperti mata air, mewarnai tanah menjadi merah. Di bawah raungan kura-kura hati ungu itu, dua kepala lainnya yang telah ditarik ke dalam cangkang kura-kura untuk menghindari serangan Long Yi dan Jing Wuchen dan bersumpah untuk menghancurkan Xiuyan dan Nulong menjadi abu. Saya telah menunggu saat ini. Segera cahaya keemasan pada Hundun Pume terkondensasi, dan dalam sekejap cahaya keemasan, ia menembus lubang sebesar wastafel di leher kepala berdarah di sisi lain, kura-kura hati ungu. Kemudian, cahaya keemasan melonjak di dalam lubang, dan energi yang melonjak meledak seketika. Kekuatan ledakan yang kuat mematahkan leher kepala berwarna darah, memancarkan bau terbakar, bahkan kepala hijau di tengah kura-kura hati ungu terpengaruh dan terlempar dengan keras ke sisi lain. Terlalu ganas. Meskipun ini bukan pertama kali melihat kekuatan gerakan ini, gerakan Hundun Pume masih membuat semua orang terkesiap. Dengan takjub, Xiuyan melihat sekilas kepala hitam yang mati-matian menyusut kembali, dan matanya menunjukkan warna dingin. Ingin menyusut kembali? Tidak semudah itu. Xiuyan menggosokkan tubuhnya dan menggerakkan semangat juangnya secara ekstrim. Dia mengayunkan sayap tulangnya ke dekat leher kepala hitam dan mencoba yang terbaik untuk memotong luka terdalam di leher. Pada saat yang sama, Xiu Yi melepaskan serangan teratai api yang semuanya dilemparkan ke luka di leher yang dipotong Xiuyan, membakar luka itu hingga uratnya putus. Kulitnya robek dan dagingnya keluar. Nulong bergegas menghentikan si kepala hitam yang ingin mundur, memberi waktu bagi Xiuyan untuk memotong leher si kepala hitam. Saat situasinya kritis, kepala hitam kura-kura hati ungu itu menyemprotkan kabut ke arah Long Yi, Jing Wuchen, dan Hundun Pume. Kemudian berbalik ke arah Xiuyan dan Nulong dengan kecepatan tercepat, mencoba mencegah leher hitam itu terpotong dan menyelamatkan si kepala hitam. Saat kabut hitam keluar, angin amis itu menyengat. Kemanapun ia lewat, bahkan granit di tanah pun terkorosi menjadi bubuk. Bahkan pisau terbang Jing Wuchen langsung meleleh. Racun yang mengerikan. Jika Non Erming ada di sini. Long Yi menghela nafas dalam hatinya, menggulung Jing Wuchen dan mundur dengan cepat, dan hanya bisa melihat kepala hitam itu bergegas menuju Xiuyan. Dengan saya di sini, apa gunanya racun? Pada saat kritis ini, Hundun Pume mendengus dingin, membuka mulutnya dan membuskan nafas. Dan pada saat yang sama, telapak tangannya yang besar terentang,
meraih ekor naga Longji yang mundur dengan cepat dan mengayunkannya dengan keras. Begitu nafas Hundun Pume dilepaskan, kabut hitam tiba-tiba menghilang, seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Dan tubuh Longji segera berbalik dari kemunduran yang cepat, melewati nafas yang dilepaskan oleh Hundun Pume dan memblokir kepala hitam. Saat kepala hitam diblokir dan leher kepala hitam akhirnya dipotong oleh Xiaoyan. Kepala hitam yang terpisah dari leher berputar beberapa kali di udara dan terbang keluar, dan tidak diketahui di mana ia mendarat. Pada saat ini, hanya beberapa putaran pertempuran telah dimulai, dan 5 orang terkuat dalam ilusi telah merusak kura-kura hati ungu puncak bintang 6 dengan kekuatan yang kuat, dan kerjasama diam-diam. 2 dari 3 kepala itu dinonaktifkan dan kura-kura hati ungu tampaknya menyadari bahwa situasinya sudah berakhir. Kebencian yang mendalam terpancar di mata kepala hitam dan sebelum Longji dapat menjeratnya, ia dengan cepat menarik kembali ke dalam cangkang kura-kura dan keempat kakinya juga menarik kembali. Tergeletak di sana tak bergerak. Apa taktik mundur kura-kura? Kura-kura hati ungu memberikan interpretasi terbaik. Bisakah seperti ini? Semua orang terhibur oleh perilaku kura-kura hati ungu. Jing Wuchen berkata dengan bangga. Apakah kita terlalu kuat? Monster puncak bintang 6 dikalahkan oleh kita hanya dalam beberapa pukulan dan ia takut untuk bertarung. Iya, sebelum cukup membunuh. Tetapi orang ini sudah layu. Naga Mara juga sangat bangga. Saya pikir saya harus bergantung pada Pilhuntian untuk mengalahkannya pada akhirnya. Tetapi saya tidak menyangka itu akan lebih mudah daripada melawan monster tahap awal bintang 5 sendirian. Saya rasa kita bekerja sama dan baik, dan semua orang memainkan kekuatan mereka secara ekstrim. Kalau tidak, dengan 5 dari 3 di puncak bintang 4 atau 1 monster puncak bintang 6, tidak akan mudah untuk menjadi malu. Xiaoyan menyimpulkan. Itu terutama karena jurus saudara Hundun terlalu kejam. Jurus itu langsung memenggal salah satu kepala orang ini dan membuatnya takut. Longji masih ketakutan dengan jurus Hundun Pume yang mengejutkan itu. Jurus apa yang saya lakukan? Dia tidak menderita banyak kan? Jurus Xiaoyan kejam. Melihat lehernya dipotong hidup-hidup, dia benar-benar takut. Hundun Pume bercanda dengan tatapan penuh wibawa terhadap binatang buas. Mendengar Hundun Pume yang mengatakan ini, Jing Wuchen sepertinya teringat sesuatu. Menunjuk ke arah kura-kura hati ungu dan berkata, Hei, apakah Anda memperhatikan bahwa celah antara kaki dan kepalanya serta cangkang kura-kura itu tertutup oleh kulit tebal? Kita mengepungnya. Sudah Xiaoyan, Anda gunakan ujung sayap tulang untuk memotongnya. Bukankah itu akan memotongnya? Saya rasa tidak sesederhana itu. Dia baru saja merasakan ketajaman ujung sayap tulang saya. Jika dia tidak mempertimbangkan hal ini, dia seharusnya tidak meringkuk seperti ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Longji yang menari di atas kepala semua orang, menganggukkan kepalanya dan melanjutkan. Ya, menurut saya juga begitu. Pertahanan binatang ajaib seperti kura-kura adalah yang terkuat di antara binatang ajaib biasa. Saya rasa kulit tebal yang menutupi celah-celah itu seharusnya menjadi bagian tubuhnya yang paling kuat, kecuali cangkang kura-kura. Anda akan tahu jika mencobanya. Xiaoyan menyipitkan matanya, merentangkan sayap tulangnya, dan menggaruk kulit tebal di antara kaki depan kura-kura hati ungu, dan cangkang kura-kura itu hampir 100 kali. Benar saja, sayap tulang Xiaoyan hanya menggores beberapa tanda putih pada kulit tebal itu, dan kulit tebal itu sama sekali tidak rusak. Apa yang harus saya lakukan? Semua orang melihat kura-kura hati ungu yang meringkuk di cangkang kura-kura besar itu, dan bingung sejenak. Biar saya coba. Fakta bahwa dia bahkan tidak bisa menghadapi kura-kura hati ungu yang meringkuk sangat menantang harga diri Hundun Pume yang memiliki darah raja kekosongan. Dia mengangkat alisnya, melompat ke udara, lalu berbalik dan bergegas turun. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil membawa kekuatan 10.000 kilogram
dan menghantam dengan keras dalam kejatuhan yang cepat. Dihantam oleh saudara Hundun Pun seperti ini, bahkan jika cangkang kura-kura itu tidak retak, kura-kura hati ungu di dalamnya mungkin tidak dapat menahan guncangan di bawah tekanan yang begitu berat, kan? Semua orang telah melihat Hundun Pume menggunakan trik ini untuk menghancurkan lebih dari 20 elit monster, dan mereka diam-diam menantikannya. Tiba-tiba suara dentuman keras mengguncang bebatuan di tebing dan berguling ke bawah. Kura-kura berarti ungu yang berhantam tubuh besar Hundun Pume tenggelam dalam ke tanah. Namun kura-kura berarti ungu itu tidak bergerak sama sekali dan tidak ada retakan pada cangkangnya. Saya tidak percaya. Hundun Pume melompat tinggi lagi dan menghantam dengan cepat. Segera serangkaian suara keras terdengar di kedalaman ngarai dan retakan muncul di tebing dan tanah. Sebelum lubang yang dalam hancur di tempat kura-kura berhati ungu itu berada, namun kura-kura berhati ungu itu tetap tidak bereaksi sama sekali dan cangkangnya masih utuh. Namun tubuh asli Hundun Pume terengah-engah menatap kura-kura berhati ungu yang tak bergerak di dalam lubang yang dalam, dan akhirnya mendesah lemah sambil menggertakkan gigi. Sialan, saya sangat lelah, saya tidak punya pilihan, kalian pikirkan saja caranya. Sial, pertahanan ala kura-kura itu benar-benar pantas. Nulong, Longye dan Cing Wuchen semuanya menunjukkan ketidakberdayaan yang mendalam di wajah mereka. Apakah kita akan berperang melawannya di sini? Ini bukan masalah 1 atau 2 tahun. Ia bisa mundur selama puluhan ribu tahun. Nulong menatap Xiaoyan dan maksudnya sangat jelas. Jika tidak ada cara untuk memecahkan taktik mundur kura-kura berhati ungu itu, ia pasti tidak akan terbunuh. Hundun Pume, Longye dan Cing Wuchen juga menatap Xiaoyan ingin mendengar apa yang akan diputuskan Xiaoyan. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Xiaoyan yang bijaksana perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri. Mungkin saya punya cara. Oh, semua orang senang dan curiga. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa cangkang kura-kura berhati ungu adalah bahan untuk saya memberikan sejenis ramuan? Saya pikir karena cangkang kura-kura itu adalah bahan obat untuk memurnikan ramuan, saya pasti bisa memurnikannya dengan api surgawi. Xiaoyan menunjuk kura-kura berhati ungu di lubang yang dalam, dan semakin dia berbicara, semakin percaya diri. Semakin dia berbicara, semakin dia merasa layak. Apakah itu tidak bergerak? Kalau begitu saya akan memurnikan cangkang kura-kuranya di tempat. Bagaimanapun saya hanya membutuhkan cangkang kura-kuranya sebagai bahan obat. Benar. Semua orang senang. Naga marah mendesak dengan cemas. Kalau begitu cepatlah, saya belum pernah melihat monster yang tidak berasa seperti itu. Itu tidak bisa dikalahkan dan benar-benar menyusut. Sialan, murnikan dengan api surgawi. Tunggu, meskipun kura-kura berhati ungu ini tidak berani bergerak, kepala hijaunya di tengah masih ada di sana. Tiba-tiba ia menyerang balik dan menyemprotkan gas beracun hijau sebelumnya. Pada titik ini, Xiaoyan menatap Hundun Pume. Jadi Hundun Pume tertawa dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Nafas yang baru saja saya gunakan untuk menghancurkan gas beracunnya disebut energi kekosongan, yang merupakan asal-usul unik dari klan kekosongan saya dan dapat mengatasi yang paling beracun di dunia. Saya akan menyemprotkan energi kekosongan untuk melindungi kita berlima sebentar lagi, dan Anda tinggal melepaskannya dan melemparkan api surgawi. Dan saya akan memastikan semua orang baik-baik saja. Setelah mendengar ini, Xiaoyan terkejut. Ia dapat mengatasi yang paling beracun di dunia. Energi kekosongan ini begitu kuat. Mendengar itu, Hundun Pume berkata dengan bangga. Ada banyak monster yang sangat pandai menggunakan racun. Jika klan kekosongan saya tidak memiliki cara untuk saling mengalahkan, bagaimana saya bisa menjadi raja monster? Setelah mendengar apa yang dikatakan Hundun Pume, Nulong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sudah Hundun memiliki pertahanan yang tak tertandingi. Tubuh aslinya dapat kebal terhadap serangan kekuatan jiwa dan dapat menahan racun paling kuat di dunia. Serangannya juga sangat kuat, kecuali untuk keterampilan tubuhnya yang sedikit lebih rendah.
Dia benar-benar sempurna. Omong kosong. Tidak peduli seberapa kuat saya masih kalah dari Xiaoyan. Hundun Pume segera meludah dan menatap Xiaoyan dengan kebencian. Jing Wuchen dan Long Yi mencibir. Nulong tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika kita tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan, berbagai kemampuannya sangat menyimpang. Dia sama sekali bukan manusia. Xiaoyan mengangkat bahu tanpa daya, meniru nada Hundun Pume dan berkata, omong kosong, tidak peduli seberapa menyimpangnya saya masih tidak dapat menahan kapak penghancur bumi Anda. Nulong tersedak dan hendak berkata, pada akhirnya saya dikalahkan oleh keterampilan bertarung jiwa Anda yang menyimpang. Tetapi segera dihentikan oleh Hundun Pume. Ayolah, mengapa Anda membicarakan ini sekarang? Mari kita panggang kura-kura ini terlebih dahulu. Itu benar, saya belum pernah melihat kura-kura dipanggang hidup-hidup seumur hidup Anda. Xiaoyan, cepatlah. Nulong tidak dapat menahan tawa dan tertawa bersama semua orang. Oke. Xiaoyan mengangguk dan berdiri di luar lubang yang dalam terpungkus dalam energi kekosongan Hundun Pume, melihat kura-kura berhati ungu yang meringkuk di cangkangnya yang berwarna coklat di dasar lubang yang dalam. Dia melambaikan tangannya dan api langit biru abu-abu melonjak keluar. Kemudian api surgawi itu berkobar dan kekuatannya berlipat ganda oleh kendali Xiaoyan yang disengaja dalam jarak yang sangat kecil. Panas yang menyengat menghanguskan lubang yang dalam itu menjadi warna coklat kemerahan, seperti magma. Api surgawi yang kuat, orang ini tidak akan benar-benar tidak bergerak, hanya menunggu untuk dipanggang. Sambil bersiap untuk berjaga-jaga terhadap serangan balik kura-kura berhati ungu, semua orang tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan menjulurkan leher untuk melihat lubang yang dalam. Setelah beberapa saat, kegembiraan semua orang perlahan-lahan menampakkan diri, seperti yang diharapkan Xiaoyan. Cangkang kura-kura yang sulit dirusak oleh pedang dan benturan itu perlahan-lahan mulai retak-retak kecil di bawah kobaran api surgawi. Saya heran, berapa lama Anda bisa bertahan? Dasar pengecut. Sambil mencibir, Xiaoyan meningkatkan kobaran api surgawi. Tak lama kemudian, terdengar suara pelan di cangkang kura-kura, dan saat kabut hijau menyembur keluar dari kobaran api, kura-kura berhati ungu itu bergegas keluar dari lubang yang dalam. Dengan kobaran api yang menempel di cangkangnya, membentuk pilar api. Yang sangat spektakuler, kura-kura berhati ungu yang bergegas keluar dari lubang yang dalam, itu berguling setelah mendarat. Dan akhirnya menggulung kobaran api surgawi yang membara di tubuhnya. Asap hijau ada di mana-mana di cangkang kura-kura, dan kulit anggota tubuhnya yang menonjol, dan kepala hijaunya hangus hitam. Asap tebal masih menyembur keluar dari lubang hidungnya. Dari waktu ke waktu, dan ia dalam keadaan kacau. Namun ia tidak peduli dengan keadaan yang kacau. Saat ini, ia sudah sangat panik dan ingin melarikan diri sambil meraung. Namun, bagaimana mungkin orang-orang yang telah berjaga-jaga terhadap hal ini membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya ketika ia berada di ujung jalan? Luar! Ekor naga besar milik Long Yi terangkat ke udara, lalu diayunkan ke bawah. Mengenai cangkang kura-kura berhati ungu, menyebabkan kura-kura berhati ungu itu terhuyung. Telapak tangan raksasa dari dewa kekacauan mengikuti dan menampar kura-kura berhati ungu yang telah kehilangan keseimbangan ke tanah. Saat kura-kura berhati ungu itu ditahan, bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkannya menarik kepalanya ke dalam cangkangnya? Kilatan darah muncul dan kekuatan jiwa langsung muncul, menyebabkan kepala kura-kura berhati ungu yang berwarna biru kehijauan yang hendak ditarik tiba-tiba menegang, mengubahnya menjadi sasaran yang sangat besar. Mari kita akhiri. Bagaimana mungkin Xiaoyan melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Semangat juang dalam tubuhnya meledak seketika dan tebasan 1000 kaki tanpa membawa api surgawi
dan menebas kepala hitam kura-kura hati ungu itu dengan ganas. Pada saat yang sama, kapak perang perunggu Nulung juga menebas dengan kuat. Kepala hijau kura-kura hati ungu itu jauh lebih keras daripada kepala hitam dan terpotong-potong seperti semangka matang. Anggota tubuh kura-kura hati ungu itu berkedut beberapa kali dan langsung mati. Akhirnya, saya membunuhnya. Begitu kepala kura-kura hati ungu itu hancur, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan karena kemenangan. Melihat bahwa kura-kura hati ungu itu memang telah mati, dia melangkah maju dengan cepat, membelai cangkang besar kura-kura hati ungu dengan sangat gembira. Berapa banyak pil hati ungu yang bisa dimurnikan dari ini? Setidaknya ribuan. Xiaoyan menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya, seolah-olah dia melihat suatu hari ketika ribuan Dodi bintang 5 dari klan Xiao tumbuh dan mendominasi benua Dodi. Lihat betapa cemasnya dia. Hundun Pume dan Nulung tertawa, kemudian mereka juga mendatangi tubuh kura-kura hati ungu. Ayah, cepat bagi rampasannya. Long Yi sama senangnya dengan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan begitu senang hingga dia tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik ujung baju Xiaoyan untuk mengingatkannya. Hei, apakah Anda melihat ekspresi bodoh Xiaoyan yang tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihat bahan untuk memurnikan obat? Sikap komitmen penuh inilah yang paling harus kita pelajari darinya. Hundun Pume menghela nafas kepada Nulung. Ini, mari kita uraikan kura-kura hati ungu itu terlebih dahulu. Xiaoyan batuk beberapa kali untuk menyembunyikan ekspresi malu di wajahnya, lalu menggunakan sayap tulang sebagai pisau untuk membongkar kura-kura hati ungu, yang hampir seluruhnya terbuat dari harta karun. Tanpa bantuan Doki, kulit tebal yang menghubungkan tubuh kura-kura hati ungu dengan cangkangnya dengan mudah dipotong oleh sayap tulang Xiaoyan. Tak lama kemudian, Xiaoyan selesai membedah kura-kura hati ungu itu. Ayo saudara-saudara, mari kita lihat apa yang kalian butuhkan. Xiaoyan menyapa sambil tersenyum. Saya tidak butuh apa-apa. Jing Wuchen memimpin dan berkata, saya bukan seorang alkemis atau iblis. Apa gunanya benda-benda itu? Paling-paling saya bisa menukarnya dengan sejumlah uang. Jika saya butuh uang, saya mungkin juga meminta langsung kepada saudara Xiao. Sama. Nulung melirik tumpukan benda-benda itu, matanya terpaku pada kulit tebal itu untuk beberapa saat, tetapi tetap memilih untuk menyerah. Hundun Pume bahkan tidak melihat tumpukan benda-benda itu, hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah saya akan kekurangan inti sihir? Apakah saya akan kekurangan sesuatu dari binatang sihir puncak bintang 6? Ini... Xiaoyan jelas tidak menyangka bahwa semua orang akan memberikan rampasan kepadanya yang membuatnya malu. Tidak, kura-kura hati ungu ini dibunuh oleh semua orang bersama-sama dan setiap orang memiliki bagian dari rampasan. Jadi saya tidak bisa memonopoli semuanya sendirian. Xiaoyan menghela nafas dan tidak berbicara. Xiaoyan, jangan bersikap sopan kepada kami seperti seorang wanita. Nulung melihat pikiran Xiaoyan. Anda adalah satu-satunya alkemis di sini. Hal-hal ini hanya dapat memainkan peran terbesar di tangan Anda. Semua orang mengangguk. Pandangan Xiaoyan tertuju pada kulit tebal kura-kura hati ungu. Dia mengambilnya dan berkata kepada Nulung dan Jing Wuchen. Yang lain dapat dikatakan paling berguna bagi para alkemis, tetapi kulit tebal ini tidak. Kalian berdua dapat menggunakannya. Di bawah Dodi bintang 5, prioritas pertama untuk rampasan pertahanan adalah ras iblis, diikuti oleh ras manusia, dan yang terakhir adalah ras monster. Ini adalah aturan pembentukan tim. Apakah Anda mengerti? Nulung melotot ke arah Xiaoyan, lalu menunjuk ke arah Jing Wuchen. Tidak ada iblis di sini. Anda dan Wuchen sama-sama manusia. Berikan kepada Wuchen. Jing Wuchen tertegun dan segera menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Tidak. Saya tidak menginginkannya. Wuchen,
Meskipun ini hanya kulit monster puncak bintang 6, pertahanannya tidak lebih buruk dari kulit monster tahap awal bintang 7 biasa. Dan itu seharusnya dapat membantu Anda bertahan dan melapetaka kaisar bintang 5. Hundun Pume berpikir bahwa Jing Wuchen menganggap kulit tebal kura-kura hati ungu itu berkualitas rendah. Jadi dia berkata kepada Jing Wuchen, "Oh, bukan karena itu buruk. Hanya saja saya menyukai perasaan bebas dan saya benar-benar tidak terbiasa mengenakan baju besi bagian dalam di tubuh saya." Setelah mengatakan itu, Jing Wuchen mengibaskan pakaiannya yang penuh lubang. "Lihat, betapa nyamannya itu." Sialan. Semua orang ingin pingsan di tempat. Nulong tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Apa yang lebih penting daripada selamat dari malapetaka Kaisar Bintang 5? Ambillah dengan cepat dan berhenti bicara omong kosong. Saya mohon, tolong lepaskan saya. Menatap kulit tebal yang keriput, dahi Jing Wuchen berkeringat. Kulit ini terlalu tebal. Saya benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan menggunakan baju besi bagian dalam seperti itu. Melihat ekspresi Jing Wuchen yang kesakitan, Xiaoyan memaksakan kulit tebalnya mendekat. Anda tidak ingin tetap berada di puncak bintang 4 selamanya, atau mati dalam kesengsaraan bintang 5? Ketika Xiaoyan mendengar Hundun Pume mengucapkan 3 kata piton, menelan surga kepalanya berdengung. Dan hampir meledak, karena dia sangat akrab dengan 3 kata piton penelan surga. Istrinya Cailin dan putrinya Xiao Xiao sama-sama piton penelan surga. Tetapi Xiaoyan belum pernah mendengar tentang hubungan antara piton penelan surga dan keluarga kekosongan. Jadi Xiaoyan tertekun lama sebelum bertanya kepada Hundun Pume. Saya heran mengapa saudara Hundun mencari piton penelan surga? Hundun Pume duduk di tanah dan menatap semua orang. Melihat bahwa semua orang yang hadir adalah saudara dan Xiaoyan tertarik dengan ini, jadi dia berkata, Anda mungkin tidak tahu bahwa garis keturunan Raja Kekosongan bukan hanya garis keturunan kekosongan. Saya pernah mendengar tentang ini. Selain kekosongan, ada juga garis keturunan ponik api dan Anda berada dalam hubungan persahabatan. Sedekat keluarga, kan? Jing Wuchen berkata lebih dulu. Itu benar. Hundun Pume menatap Jing Wuchen dengan heran. Dia jelas tidak menyangka bahwa Jing Wuchen yang tidak terlalu kuat sebenarnya tahu banyak tentang keluarga kekosongan. Jadi dia mengangguk dan melanjutkan. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya klan kekosongan yang sesekali muncul di benua itu. Dan garis keturunan ponik api hampir menghilang. Tahukah Anda mengapa? Mengapa? Ini bukan rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada Anda, jadi tidak masalah jika saya memberitahu Anda. Faktanya, sejak bencana kuno, kekuatan darah garis keturunan ponik api secara bertahap menjadi lebih lemah, dan sekarang. Tapi, apa hubungannya ini dengan piton penelan langit yang Anda cari? Nulong yang tidak sabar menyela narasi Hundun Pume dan menanyakan kebingungan di dalam hatinya. Saya belum selesai berbicara, mengapa Anda begitu cemas? Hundun Pume memutar matanya ke arah Nulong. Saya ingin menemukan piton penelan langit karena hanya piton penelan langit yang dapat membantu garis keturunan ponik api memulihkan kekuatan darahnya. Apakah piton penelan langit begitu kuat? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di dunia ini ada binatang ajaib yang dapat membantu garis keturunan ponik api. Raja dari semua binatang. Untuk memulihkan kekuatan darahnya yang semakin menipis. Namun Nulong, Jing Wuchen, dan Longyi berpikir keras untuk waktu yang lama. Tetapi mereka tetap tidak memiliki kesan tentang piton penelan langit. Namun Xiaoyan tetap di sana. Selain terkejut dengan kemampuan piton penelan langit, dia lebih khawatir. Tidak, saya harus bertanya dengan jelas. Xiaoyan tampak serius dan bertanya kepada Hundun Pume dengan cemas. Ponik api adalah raja dari keluarga binatang. Darahnya sangat mulia. Saya tidak tahu mengapa piton penelan langit dapat membantunya memulihkan kekuatan darahnya. Saya hanya ingin bertanya, jika piton penelan langit membantu garis keturunan ponik api untuk memulihkan kekuatan darahnya,
Apakah dia harus membayar harga yang sangat mahal? Dengan kata lain, apakah dia akan terluka parah atau bahkan dalam bahaya hidupnya? Soyen harus bertanya dengan jelas karena itu terkait dengan keselamatan istri dan anak-anaknya. Dia menatap Undun Pume dengan wajah tidak yakin, menunggu jawaban Undun Pume. Harga? Cedera? Undun Pume tidak memperhatikan nada dan kegugupan Soyen ketika dia bertanya. Dia hanya tidak mengerti mengapa Soyen menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia tetap tersenyum dan menjawab. Itu tidak akan terjadi. Alasan mengapa piton pemakan langit dapat membantu garis keturunan Ponik Api memulihkan kekuatan darahnya yang semakin tipis adalah karena piton pemakan langit memiliki metode rahasia alami yang dapat mengaktifkan kemampuan regenerasi garis keturunan Ponik Api. Sayangnya, piton pemakan langit telah punah selama bencana kuno. Jadi begitu. Soyen benar-benar menyingkirkan kekhawatirannya. Namun Ulang bertanya dan rasa ingin tahu. Karena piton pemakan langit telah punah di benua Dodi, mengapa Anda, Saudara Hundun, masih datang ke ilusi ini untuk mencarinya? Undun Pume menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, klan kekosongan saya menggunakan metode rahasia untuk merasakan tanda-tanda bahwa piton pemakan langit akan datang ke benua Dodi beberapa tahun yang lalu. Tetapi perasaan itu terlalu samar untuk menentukan waktu dan lokasi. Selama bertahun-tahun, klan kekosongan saya telah mencari kemana-mana, tetapi sayangnya tidak membuahkan hasil. Pembukaan ilusi kali ini memberi kami harapan baru, jadi saya datang. Namun masih belum ada panen. Mengapa keluarga binatang buas hanya mengirim Anda? Bukankah lebih baik jika Anda menambah jumlah orang? Nulung memecahkan kecanggungan dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan jumlah orang. Anda sudah tahu bahwa piton peneran langit dan Ponik Api memiliki asal-usul yang dalam. Dan keluarga kekosongan saya dan Ponik Api juga memiliki hubungan pertemanan. Oleh karena itu, selama piton peneran langit muncul, selama tidak terlalu jauh, saya akan memiliki akal sehat di hati saya. Dan tidak perlu mencari di setiap sudut. Setelah memasuki lingkaran dalam ilusi, Anda mencari harta karun, bertarung dan merebut pahala membunuh di mana-mana. Dan saya telah berputar-putar di langit lingkaran dalam sebulan. Anda menemukan saya untuk membentuk tim. Namun tidak ada akal sehat sama sekali. Ya Tuhan, lingkaran dalam begitu besar, Anda hanya berputar-putar di langit. Bagaimana jika piton peneran langit ada di sudut manapun? Undun Pume mengangkat bahu. Jadi saya pergi bersama Anda ke kedalaman lingkaran dalam untuk memburu monster di mana-mana. Tetapi masih tidak ada akal sehat. Undun Pume mengatakannya dengan tenang. Tetapi semua orang tahu bahwa ketika secercah harapan setelah pencarian keras menjadi semakin tipis dan pada akhirnya tetap tidak ada yang ditemukan. Itu pasti merupakan pukulan besar bagi Undun Pume. Namun dia selalu mengubur penyesalannya dalam hati dan membunuh monster bersama semua orang di sepanjang jalan. Memungkinkan semua orang untuk berbagi kegembiraan, kemenangan, dan panen. Yang membuat semua orang merasa hangat saat ini. Sekarang saya pada dasarnya dapat memastikan bahwa tidak ada ular piton peneran langit dalam ilusi itu. Undun Pume tersenyum tak berdaya, lalu mendesah. Beberapa hal ditentukan oleh surga, bukan oleh manusia. Baiklah, ayo pergi. Tidak banyak waktu tersisa. Jangan tunda Anda untuk memenangkan pahala dan mendapatkan hadiah pelindung. Saat dia mengatakan itu, Undun Pume berdiri. Pada saat ini, Soyen yang telah tertegun untuk waktu yang lama, tiba-tiba berteriak. Tunggu! Undun Pume menatap Soyen yang ekspresinya sedikit rumit dan bercanda. Apa? Soyen, apakah Anda ingin membujuk saya untuk menjalani ilusi ini lagi? Tidak, tidak. Soyen tersenyum, senyumnya tak terduga. Saya rasa mungkin saya bisa memberi Anda kabar baik. Jelas, itu memang kabar baik. Itu bukan hanya kabar baik untuk Undun Pume, tetapi juga kabar baik untuk Soyen. Karena menurut Undun Pume, klan kekosongan merasakan melalui metode rahasia bahwa ada tanda-tanda bahwa piton peneran langit akan segera datang di benua Dodi.
dan piton penelan langit telah punah di benua Dodi sejak bencana kuno. Apa artinya ini? Itu berarti Cailin atau Sio-Sio di benua Doki sangat mungkin menerobos Dodi dan datang ke benua Dodi. Reuni keluarganya yang akan datang membuat Sioyan penuh dengan harapan bahagia. Kabar baik. Senyum tipis Undun Pume membeku di wajahnya. Dia menatap Sioyan dengan sedikit kegugupan dalam keraguan. Apakah Anda mengacu pada berita tentang piton penelan langit? Sioyan tersenyum dan mengangguk ringan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Sioyan mengangguk, hati Undun Pume menegang, tetapi dia langsung berpikir bahwa Sioyan sedang menggodanya. Jadi dia berkata dengan sedikit tidak senang. Saya berkata, Sioyan, Anda melihat bahwa saya sedang dalam suasana hati yang buruk, dan Anda ingin menghibur saya, kan? Nulong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Sioyan, jika Anda ingin menghibur saudara Hundun, bisakah Anda menemukan lelucon yang lucu? Tapi Anda mengatakan bahwa Anda memiliki berita tentang piton pemakan langit, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Benar sekali, jika Anda tidak dapat menceritakan lelucon yang membuat orang senang, jangan ceritakan. Ayo, saya akan menceritakan lelucon kepada Anda, dan saya jamin semua orang akan tertawa terbahak-bahak. Jing Wuchen memutar matanya dan berdiri, mencari-cari lelucon yang sangat lucu dalam benaknya. Tidak heran mereka tidak mempercayainya. Menurut pendapat mereka, dengan latar belakang keluarga Hundun yang mendalam, mereka telah mencari piton pemakan langit selama puluhan ribu tahun, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, piton pemakan langit telah punah di benua Dodi selama ratusan ribu tahun, dan ras lain bahkan tidak pernah mendengar namanya. Bagaimana mungkin Sioyan yang baru berada di benua Dodi selama lebih dari 100 tahun memiliki berita tentangnya? Bukankah ini omong kosong? Belum lagi mereka bertiga yang tidak mempercayainya. Bahkan Long Yi tersenyum tidak percaya, mengira Sioyan benar-benar menggoda Undun Pume. Melihat semua orang tidak mempercayainya, Sioyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anda pikir saya bercanda? Kapan Anda pernah melihat saya, Sioyan, bercanda tentang sesuatu yang penting? Mendengar perkataan Sioyan, cahaya hijau bersinar di mata Undun Pume. Ia menatap Sioyan dan bertanya dengan suara gemetar. Maksud Anda, apakah itu benar? Sioyan tidak menjawab Undun secara langsung, tetapi perlahan-lahan menggambarkan karakteristik piton penelan langit. Piton penelan langit ditutupi sisik berwarna-warni. Pupil mata ular lavender sama-sama memperlihatkan aura monster. Ya Tuhan! Undun Pume sangat gembira dan bergegas menghampiri dalam keadaan tidak percaya. Ia memegang erat bahu Sioyan dengan kedua tangan dan mengguncangnya dengan liar. Benar, ini memang karakteristik piton penelan langit. Sioyan, jika Anda tahu seperti apa piton penelan langit, Anda pasti pernah melihatnya. Cepat katakan pada saya, di mana Anda melihat piton penelan langit? Ah, Sioyan benar-benar melihat piton penelan langit. Melihat Undun Pume, Nulong, Jing Wuchen, dan Long Yi mulai percaya bahwa Sioyan tidak sedang menggoda Undun Pume. Bau Sioyan terasa sakit karena tangan Undun Pume dan kepalanya sedikit pusing karena terus-menerus bergetar. Saya bilang, bisakah Anda melepaskan tangan Anda dulu? Apa yang bisa saya katakan jika Anda gemetar seperti ini? Undun Pume segera melepaskannya. Maaf, saya terlalu bersemangat. Sioyan mengusap baunya dan bergumam. Untungnya tubuh saya masih kuat. Jika Jing Wuchen diguncang begitu keras oleh Anda, akan aneh jika Anda tidak mengguncangnya hingga berkeping-keping. Undun Pume tertawa canggung. Anda tidak bisa menyerahkan saya untuk ini. Keluarga kekosongan saya telah mengkhawatirkan garis keturunan klan Ponik Api selama bertahun-tahun. Tiba-tiba ada berita tentang piton penelan langit. Bagaimana saya bisa mengendalikannya? Sioyan, jika Anda sudah cukup banyak mengumpat, katakan saja pada saya dengan cepat. Jantung saya hampir melompat keluar dari dada saya. Melihat Undun Pume begitu cemas, Sioyan melangkah mundur beberapa langkah dan menyeringnya sambil mengusap baunya dan berkata,
Sebelum saya memberitahu Anda berita tentang piton pelan langit, sudah Hundun, Anda harus duduk dulu. Setelah mendengar permintaan Soyen, Hundun terkejut, dan Nulong dan yang lainnya juga tertawa. Tampaknya kekuatan goncangan Hundun Pume tadi benar-benar terlalu kuat, dan bahkan Soyen pun takut. Tanpa daya, Hundun Pume harus duduk di tempat, dan kemudian buru-buru berkata, "Cepat, dan katakan pada saya." Melihat bahwa emosi Hundun Pume telah sedikit stabil, Soyen perlahan berkata kepadanya, "Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Saya memang melihat piton pelan langit. Dan apa? Sial, jangan ragu-ragu saat berbicara, oke? Cepat, dan katakan pada saya. Sekarang saya sangat cemas." Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjutkan hari ya guys. Bye-bye.